Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bagaimana kita akan melakukan pemecahan subnet menggunakan FLSM ya, fix yang paling gampang dulu aja ini. Nah, pada satu keadaan awal ya, jaringan di suatu komputer ini memiliki network 192.168.10.0 dengan netmask 25. Netmask 25 ini berarti sama saja dengan 255, 128. Oke. Awalnya komputernya cuma dua aja, berarti 192.168.10.2, satunya lagi 192.168.10.3. Awalnya begitu aja, tetapi karena ada perkembangan kebutuhan di satu gedung, maka konfigurasinya ditambah, jadi perangkat komputer ditambah. Yang dulu cuma 2 buah aja, sekarang memiliki banyak ruang-ruang yang disekat ya. Ada ruang lain, ini diberi nama S1, subnet 1. Jumlahnya ada 6 komputer, ini ada 10 komputer, 12 komputer, lah, dan ini ada 25, yang kita asli ada 25. Tapi jangan lupa, penghubung antar lantai itu menggunakan router ya, berarti lah hubungan 2 router ini juga memakan IP loh ya, karena memakan IP maka dia juga membutuhkan subnet, ya membutuhkan subnet. Nah, ini bagaimana cara memecahnya itu ya, memecahnya menjadi 5 ya. S1, S2, S3, S4, S5 ya, bagaimana caranya? Nah, oke, ini tadi sudah kita terangkan ya, kondisi awalnya adalah 192.168.10.0 ya. 0. Karena apa? 0 ya. Jadi kita rubah ya, kita kembalikan lagi ke awal. Subnet dipecah jadi 5, maka diperlukan, kalau 2 bit nggak cukup ya, karena 2 bit itu kan 00, 01, 10, 17, sudah ada 4 subnet baru, nggak bisa, butuh 5 subnet baru, maka kita perlu kode awal yang bisa membedakan, yaitu 000, 001, 010, 011, dan 1. Jadi karena kita rubah jadi 5 subnet, sehingga kita perlu memecah di sini ya. Jadi 3 ini kita pakai. Jadi 3 bit. Kalau ini jelas ini nggak boleh diotak-atik ya ini, karena ini asli bawaan dari jaringan. Tapi yang baru membedakan antara kelima itu, ini kita bisa membedakan pada bagian bit depannya saja, yaitu di 000 ini aja. Jadi ini kita rubah bitnya. Oke, berikutnya. Nah, jadi ini kita rubah di sini ya, kita potong. Bit netmask di atas yang berwarna biru adalah network, tidak berubah. Bit host yang berwarna merah, ya, yang merah dipecah menjadi network dan host. Oke, ini saya kodai. Ini bakal network, bakal gabung dengan yang depannya, yang belakangnya host tidak. Bit host yang berwarna merah berkurang 3 akan menjadi network. Nanti ini akan berkurang jadi network. Ya, oke. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita hitung ya bahwa bitnya itu kan yang kita pakai untuk kode itu 000 ya. Nah, 0000 ini dapat kita pecah ya, menjadi maaf ya, ini 000. Oh ya, betul. Jadi ini kan sudah network ya. Jadi ini sudah network. Nah, kita rubah ini. Jadi pertama kita rubah bit yang pertama dulu. Ini 0 anak kiri, 1 jadi kanan ya. Ini sudah ada 2 subnet. Oke, ini masih belum kan ya? Kita masih perlu 2 pangkat 3 atau 8 subnet ya. Tapi yang dipakai cuma 5. Oke, berikutnya geser ke yang sini ya. Geser sini. Jadi ini 0 anak kiri, 1 anak kanan. Ini pun juga sama ya, geser ke sini. Jadi ini jadi 010 dan ini 111 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kita telah mendapati bit yang saya blok ini sudah menjadi bagian network ya, bagian network. Oke. Nah, setelah itu ya,
Nah, jadi nanti ini akan menjadi kode ini, jadi 0 ya dengan netmask baru 28. Kenapa kode 28? Iya dong. Ya, tadi kan netmasknya kan 25. 25 tambah 3 baru berarti ada 25 tambah 3 baru berarti ada 28. 0 dengan netmask 28. Ini 16, 32, 48, 64, 80 dan ini 96. Ini kalau dipecah lagi masih bisa, tapi nggak usah lah ya. Karena kita cuma butuh 5 saja. Nah, jadi bit ya untuk yang S1 yaitu 00000 jelas ya. Nah, ini adalah bit untuk yang S1 00000. Kemudian bit yang untuk S2 yaitu 00001. Kita lihat di sini ya, beda ya. Kemudian bit yang S3 yaitu 010 begini. Untuk S4 ini 011 sini. Jadi 3 bit ini pasti beda, 3 bit ini. Nah, ini juga sama pasti beda. Jadi Anda bisa melihat pasti beda. Sehingga kita telah mendapatkan suatu kelompok jaringan mulai dari jadi 0, mulai dari 0 sampai 15, 16 sampai 31, 32 sampai 47, 48 sampai 63 dan 64 ya. 64 sampai 80. 64 sampai 79 ya. Itu 64 sampai 79. Nah, itu hasilnya ya. Nah, sekarang kita konfigurasi ulang, kita telah berapa. Jadi masing-masing kelompok ini telah memiliki satu subnet. Oke. Nah, saya rasa itu aja. Jadi Anda harus bisa memahami jaringan ini. Jadi ini adalah FLSM. Ini saya ulangi lagi. Mohon maaf ya karena sangat mendadak tadi itu ada memang ya mahasiswa juga bermacam-macam ya. Jadi oke, bagaimana kita sekarang belajar bersama? Lah, nanti akan saya kasih tambahan mengenai video untuk yang static routing. Tapi saya rasa static routing sudah minggu lalu. Jadi ini hanya mengulang saja. Karena mungkin static FLSM mungkin waktunya terlalu jauh dan kalau mahasiswa nggak belajar dijamin lupa. Ya, Anda hanya bisa memahami static routing. Ya. Static routing pun nanti kalau Anda nggak pahami juga lupa ketika Anda ingin belajar yang lebih advance lagi. Oke, demikian dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.